Nah, ini yang akan kita lakukan hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan mengenai Allah ya saudara, saya ingin mengajak kita untuk sedikit menyinggung tentang tantangan untuk Tritunggal. Ini adalah satu pengajaran, satu doktrin yang membingungkan untuk orang luar dan orang Kristen takut kalau ditanyain tentang Tritunggal. Betul apa enggak saudara? Saudara pernah dapat pertanyaan mungkin ya, Tuhanmu itu gimana? Tritunggal itu seperti apa? Terus biasanya orang Kristen ya ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Gimana itu? 3 Tuhan, bukan 1. Lah aku mau 3 jelas, kok kamu bilang 1? Nah ini saudara ya, ini membuat banyak orang bingung. Saudara sekalian, ada orang yang berkata, sebelum ini, ya tidak ada kata Tritunggal kok dalam Alkitab. Jangan-jangan orang Kristen ngarang sendiri. Jawabannya betul, tidak ada kata Tritunggal dalam Alkitab. Tapi jangan panik saudara. Orang Kristen boleh ngerokok enggak? Boleh enggak saudara? Yang boleh ngangguk, yang enggak boleh geleng. Kenapa enggak boleh? Pasti jawabannya, tubuh kita ini bait Allah. Masa dikebulin asap rokok? Ya saudara ya. Jadi enggak ada kata rokok memang dalam Alkitab. Tapi konsepnya bahwa kita harus menjaga kekudusan tubuh kita itu ada. Demikian pula kata Tritunggal enggak ada. Tapi itu bukan berarti Allah tidak menyatakan diri dalam 3 pribadi yang adalah 1. Ya, jadi jangan panik kalau ada yang bilang enggak ada kata Tritunggal. Kemudian, bagaimana mungkin Allah itu Esa kalau ada lebih dari 1 pribadi? Esa itu kan 1. Nah ini nanti kita akan lihat sama-sama ya saudara. Terus yang ketiga, ajaran tentang Tritunggal itu baru ada waktu gereja-gereja kumpul. Acaranya namanya Konsili Nisea tahun 325 dan Konsili Konstantinopel tahun 381. Jangan khawatir saudara, saya tidak bakal pasang tahun-tahun bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya. Ini bahasa Indonesia semua saudara. Nah yang ketiga ini enggak benar dan ini yang akan kita lihat nanti ya saudara. Yang nomor 4, ajaran tentang Tritunggal membingungkan dan tidak dapat dipahami. Amin? Enggak ya? Ini yang ngomong pasti enggak pernah baca Alkitab nih. Enggak baca sih, makanya enggak ngerti apa-apa. Yang terakhir, yang disangka Tritunggal oleh orang Kristen adalah Allah, Maria, dan Yesus. Mana ada orang Kristen bilang Maria itu anggota Tritunggal ya saudara ya. Jadi kadang-kadang orang salah paham. Nah ini harus kita luruskan. Member Tritunggal itu eksklusif Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang lain gak bisa masuk ya saudara. Nah ini sedikit aja. Seringkali kita menemukan tantangan-tantangan yang berkaitan dengan iman kita kepada Allah Tritunggal. Hari ini saudaraku, kenapa kita pertemuannya 2 hari? Karena banyak sekali yang bisa dibahas. Tapi saya ingin memfokuskan hari ini kita akan belajar mengenai pribadi Allah dalam perjanjian lama. Nah, saudara lebih suka perjanjian lama apa baru? Baru dong, mana ada orang suka yang lama-lama ya? Kita suka yang baru. Segala perkara bekerja bersama mendatangkan kebaikan. Amin Tuhan. Tapi saudara, kalau enggak ada perjanjian lama, tidak ada perjanjian baru. Dan kita harus tahu dong, Allah kita dalam 2 perjanjian itu sama atau enggak? Jangan-jangan ada yang berpikir Tritunggal baru ada di perjanjian baru. Ada yang mikir seperti itu? Kan di perjanjian lama enggak ada Yesus. Enggak ada Bapa. Jadi belum ada dong Tritunggal. Nah ini keliru ya saudara. Dan ini akan kita lihat pada hari ini. Saya ingin memulai, maaf mau tanya itu layarnya nggak bisa nyala ya TV-nya. Kok ini yang bisa lihat cuma saya, saudara lihat sini aja ya. Ya terima kasih Pak Adam. Nah saudara kita akan mulai dengan ayat ini. Mari kita baca sama-sama ya. Ulangan pasal 6 ayat 5. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Saya mau kasih tahu saudara bahwa Allah
yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, yang bisa dan berhak minta apa saja dari kita umatnya, itu dia tidak berkata takutilah Tuhan Allahmu, dia tidak berkata kasih persembahan, dia tidak berkata seperti itu. Yang dia katakan adalah kasihilah, yang Tuhan inginkan itu kasih kita. Ya, uang Tuhan punya banyak, kekayaan Tuhan punya banyak. Tapi kalau hati kita itu pemberian kita buat Tuhan, saudara. Dan siapa Allah yang meminta ini? Tuhan Allahmu. Saya ingin kita baca ini tuh dengan benar ya saudara. Jangan bacanya seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu bacanya salah. Di antara Tuhan dan Allahmu ada koma. Jadi bacanya harusnya kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, emang bedanya apa? Misalnya nih, Kak Deni dapat perintah. Kasihilah Lena, istrimu. Lena itu apa saudara? Ya istri, iya betul istrinya ya gitu ya. Cuman itu menunjukkan apa? Saudara bingung, Pak Bambang. Pak kasihlah Bu Yuyun, istrimu. Berarti Yuyun itu apa? Gampang ini jawabannya saudara. Hah? Istrinya, iya istrinya. Nama. Gampang kan? Kalau misalnya Pak Bambang kasihlah Heri. Kan belakangnya pasti bukan istrimu gitu. Karena ini statusnya lain lagi. Nama saudara, Tuhan huruf besar semua adalah nama. Ya, sering kan saudara lihat di dalam firman Tuhan perjanjian lama, Tuhan huruf besar semua, betul ya? Itu nama saudara. Itu bukan sekedar yang menciptakan dunia, bukan, tapi itu sebuah nama. Sama seperti saya punya nama, saudara punya nama. Ini menunjukkan bahwa kita ini beda dengan orang lain. Demikian pula Allah Israel punya nama. Namanya siapa? Tuhan. Tuhan ini di dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh. Ya saudara, itu namanya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan huruf besar semua. Mulai sekarang setiap kali saudara baca itu di perjanjian lama, saudara harus tahu yang lagi disebut itu nama. Namanya Allah Israel adalah Tuhan. Jelas ya saudara ya? Seperti bangsa-bangsa lain punya Allah sendiri-sendiri. Bangsa Babel punya Allah, namanya siapa? Marduk. Bangsa Mesir punya Allah, namanya siapa? Ra. Bangsa apa lagi? Bangsa Kanaan punya Allah, namanya Hadad. Baal Hadad. Baal artinya Tuhan, saudara. Setiap bangsa berjalan dengan nama Allahnya, kata Mazmur. Tetapi kita berjalan dalam nama Tuhan, Allah Israel. Jadi setiap kali kata Tuhan ini muncul, yang dimaksud apa saudara? Yang dimaksud apa? Nama, ngomong yang keras saudara, nama. Namanya Allah Israel siapa? Tuhan. Ya, kalau saudara lihat, saudara yang bisa baca Ibrani, Yahweh ditulis di situ, YHWH. Ini namanya. Dan lewat nama ini, kita akan membuka sebuah rahasia saudara. Saudaraku di dalam Ulangan 6 ayat 4, ini azannya orang Israel. Setiap pagi dan sore mereka dengar seruan ini. Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan, nama ya, itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah kita sampai pada kata ini saudara, Esa. Apa artinya Esa? Apakah jumlah matematika 1? Atau bagaimana? Kalau ada di sini ya berarti nggak mungkin ada di luar. Apakah Esa itu seperti itu? Saudara, yang dimaksud itu bukan hanya jumlah. Tidak ada yang lain, Allah Israel hanya Tuhan. Betul, itu artinya dia adalah Esa. Hanya ada satu Allah bagi Israel. Tapi pengertian lain dari kata Esa, kalau di dalam bahasa Ibrani itu Ehad. Dan kata Ehad itu saudara,
dipakai juga dalam ayat yang berkata, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi ehad dengan istrinya. Menjadi satu. Saudara yang pernah datang pemberkatan nikah atau yang sudah menikah diberkati, kan setelah diberkati, tudungnya dibuka terus suruh menghadap jemaat. Sekarang bukan lagi Bapak Tony dan Ibu Tini gitu ya saudara ya. Tetapi sekarang Bapak dan Ibu Tony. Jadi satu. Lah kan tetap dua orang. Tetapi mereka menjadi satu kesatuan. Kesatuan. Ya saudara. Satu yang gak bisa dipisah-pisah. Itu juga artinya esa. Bukan cuma jumlah matematis satu. Dan selain itu ketika dikatakan Tuhan itu esa, ini juga berarti hanya Tuhan itu yang boleh pakai nama itu. Hanya Tuhan yang boleh menyandang nama Tuhan. Saudara di sini yang punya binatang peliharaan, misalnya saudara beli anjing kecil lucu gitu ya, kasih nama apa? Warnanya hitam, kasih nama apa saudara? Blacky. Gampang ya. Putih, ya whitey, ya piye lah ya. Tapi kan gak mungkin saudara beli anjing, lalu saudara kasih nama Margono Yuwono gitu. Itu nama manusia, bukan nama binatang. Binatang tidak layak untuk bawa nama manusia. Ya, yang modelnya Alexander, terus siapa Brian itu nama manusia saudara. Kalau dipakai buat nama binatang, orang akan ngawur nih orang. Nama orang kok ditaruh ke binatang. Ngerti ya? Yang boleh memakai nama Tuhan hanya Dia. Kenapa? Karena Tuhan itu pencipta. Semua yang lain kodratnya di bawah Tuhan. Tidak ada yang boleh pakai nama Tuhan. Nah ini saudara. Jadi hanya Tuhan satu-satunya yang layak membawa nama itu. Maka Tuhan berkata di dalam Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Perhatikan saudara, aku Tuhan itulah namaku. Nama disamakan dengan kemuliaanku dan kemasyuranku. Karena di dalam nama Tuhan itu ada dirinya. Identitasnya, karakternya. Saudara sekalian, kita kalau hari Minggu kan suka nyanyi ya. Apa ya? Namamu besar, seperti namamu besar dan layak dipuji. Maksudnya apa? Mana ada sih nama besar? Tapi karena yang dimaksud itu bukan sekedar kata berupa nama. Yang kita maksud adalah Tuhan yang punya nama itu adalah Tuhan yang besar. Namanya menjelaskan kemuliaannya, kemasyurannya. Makanya makhluk lain gak boleh pakai nama itu. Bisa diikuti ya saudara? Nah, apalagi patung. Itu patung Baal saudara. Tapi Baal apa saya gak ngerti. Orang Mesopotamia kuno itu punya kepercayaan seperti ini. Bikin patung, setelah itu nanti diupacarakan. Upacaranya namanya mispi, yang artinya pembukaan mulut saudara. Diupacarakan, mulutnya dibuka dalam tanda kutip ya. Roh dewa akan masuk dan patung itu menjadi dewa tersebut. Ada orang Israel, setelah kerajaan Israel pecah, yang utara itu banyak melakukan hal itu. Mereka bikin patung, diupacarain, terus mereka bilang Yahweh, Tuhan masuk ke patung itu dan patung itu jadi Yahweh. Tuhan keras ngomong, aku enggak akan memberikan namaku kepada patung. Ke malaikat aja enggak, ke manusia enggak, ini malah ke benda mati, kok kurang ajar sekali. Nah jadi kita harus ngerti ini saudara, nama Tuhan itu sangat berharga. Makanya orang Israel dikasih perintah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena dalam nama itu saudara ada karakter, ada hakikat Tuhan. Nah saudaraku orang Israel mengerti ini. Mereka tahu bahwa Tuhan yang maha besar, yang mulia itu adalah Allah yang bertahta di surga.
Di Mazmur banyak saudara, ini saya berikan 2 aja contohnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga. Engkau Tuhan maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Babel punya Allah, Kanaan punya Allah, Asyur punya Allah, semuanya tunduk di bawah kaki Tuhan Allah Israel. Nah ini saudaraku. Dan ketika Tuhan menampakkan diri, seperti apa sih Tuhan yang mulia, yang besar itu saudara? Dia pernah menampakkan diri kepada orang Israel di Gunung Sinai. Di dalam Keluaran pasal 19, di situ dikatakan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Ayat 18, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Gempa bumi yang sangat besar. Guruh, awan gelap, api saudara. Orang Israel nggak bisa lihat seperti apa Tuhan itu. Karena ada api dan asap yang menutupi dia. Yang akhirnya masuk ke situ tuh Musa. Tapi firman Tuhan bilang Musa pun dilindungi Tuhan supaya wajah Tuhan gak kelihatan. Kalau enggak dia mati. Ngeri sekali saudara. Bunyi sangkakala yang sangat keras, gempa bumi, api seperti itu, asap. Waduh itu kalau kita ya udah lari kemana-mana ya saudara. Orang Israel sangat ketakutan dan pengalaman ini mereka ingat terus. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, kombinasi yang warna biru itu saudara. Guruh, kilat, awan, bunyi sangkakala, asap, api, gempa bumi. Itu tandanya Tuhan datang. Dan itu menakutkan. Dari surga dia turun. Gempa semua, bumi tidak kuat untuk menampung Tuhan. Seperti itu. Tapi saudaraku, kita ingat tadi ya perintah yang utama yang Tuhan berikan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan kalau dia datang kondisinya seperti ini? Takut orang Israel. Sampai mereka bilang pada Musa, kami tidak berani dekat-dekat, kamu aja sana yang ketemu sama Tuhan. Tuhan membuat cara saudara, melalui satu sistem yang namanya bait suci. Supaya dia bisa tinggal di tengah-tengah umatnya. Saudaraku, Tuhan itu enggak suka jauh-jauh dari umatnya. Jadi saudara jangan pikir ya, Tuhan enggak mau dekat sama aku. Itu tipu daya iblis. Sementara orang Israel hidup seperti itu aja, Tuhan mau tinggal di tengah mereka. Dia bikin aturan, kamu bikin bait suci, bangun bait suci, lalu dia bikin peraturan yang namanya keimaman, imamat. Supaya ada orang-orang yang bisa jadi perantara. Agar orang Israel bisa mendekat, walaupun masih di pelataran gak bisa masuk. Tapi paling enggak sedikit lebih dekat dengan Tuhan. Karena dia begitu ingin dekat dengan umatnya. Itu Tuhan kita saudara, itu Allah Israel. Tapi saudaraku, apakah hanya seperti itu perjumpaan orang Israel dengan Tuhan? Sebagian orang Israel tuh ya cuman lihat bait suci dari jauh, mereka gak boleh masuk. Apalagi yang perempuan. Masuk ke pelataran aja nggak boleh. Mereka cuma lihat aja itu tuh bait sucinya. Seperti itu, nggak bisa lebih dekat lagi. Tapi saudaraku, Tuhan menginginkan persekutuan dengan umatnya. Dan ini dia lakukan. Tuhan sendiri yang melakukannya. Dengan cara dia menyatakan pribadinya kepada orang Israel. Dan ini yang akan kita lihat lebih jauh. Saudara ingat tadi ya, Tuhan ketika dia datang, terjadi gempa bumi, awan gelap, kilat, bunyi sangkakala yang keras, ngeri lah pokoknya, geger dan menakutkan sekali. Tapi sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan berinteraksi dengan umatnya dengan cara yang lain. Kita akan melihat penyataan pribadi Tuhan. Yang pertama saudara itu yang tadi, yang menampakkan diri di Sinai. Dan yang kedua adalah yang namanya Roh Tuhan.
Saya mengingatkan bahwa firman Tuhan berkata, aku ini Tuhan, itu namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yang kodratnya lebih rendah dari aku, tidak boleh. Nama Tuhan hanya milik Tuhan, hanya Dia yang berhak. Karena itu ketika saudara melihat sesuatu, belakangnya ada nama Tuhan, di situ ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Di Alkitab ada banyak roh. Ada roh tenung, ada roh dusta, roh ini dan roh itu. Tapi ada satu roh yang berbeda dengan itu semua. Karena roh itu punya nama Tuhan. Kalau kodratnya tidak sama dengan Tuhan, maka dia tidak bisa pakai nama Tuhan. Ya, bisa dimengerti ya saudara? Nah, kita akan melihat apa yang Perjanjian Lama katakan tentang roh Tuhan. Satu ayat ya saudara, di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua. Di situ kita melihat firman Tuhan berkata, roh Tuhan akan ada padanya. Pada seorang hamba Tuhan yang kemudian disebut Mesias, tapi itu enggak kita bahas hari ini. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dari ayat ini saudara muncullah sebuah pengajaran mengenai yang istilahnya adalah ketujuh roh Allah. Karena di situ disebutkan 7 ya, roh Tuhan, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kenapa jumlahnya 7? Karena angka 7 melambangkan kesempurnaan. Saudara, hikmat itu milik siapa? Milik Tuhan. Ada yang lebih berhikmat dari Tuhan? Tidak ada. Ya. Pengertian itu milik Tuhan. Siapa penasehat ajaib? Tuhan. Siapa yang perkasa, punya kekuatan dan keperkasaan yang tidak tertandingi? Tuhan. Siapa yang mengenal isi hati Tuhan? Ya Tuhan sendiri. Siapa yang ngerti isi hati saudara? Kan saudara sendiri ya. Nah saudara, karena itu ini semua menunjukkan bahwa roh Tuhan, adalah Allah. Dia itu ilahi. Firman Tuhan katakan, roh Tuhan itu menciptakan saudara. Jelas di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Namun kemudian dikatakan roh Tuhan melakukan pekerjaan itu. Dia juga menciptakan, dia terlibat di dalam penciptaan. Roh Tuhan itu maha bijaksana. Siapa yang bisa ngatur roh Tuhan? Siapa yang bisa memberi dia nasihat? Enggak ada, karena dia yang paling bijaksana. Dan roh Tuhan berfirman. Saudara kalau ngomong tentang orang kan enggak ada ya, misalnya kemarin Pak Noah berfirman, kan enggak pernah ya saudara ya. Manusia itu berkata, kalau firman itu punya siapa? Tuhan. Nah saudara, roh Tuhan ini berfirman. Daud berkata, roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, berarti roh Tuhan inilah Allah Israel, saudara. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Selain itu roh Tuhan juga berkuasa atas orang yang dipilihnya. Menguasai orang itu sehingga orang yang bersangkutan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Contohnya adalah Daud. Contoh lain saudara, hakim-hakim di Alkitab, Yeftah. Berkuasalah roh Tuhan atas Yeftah, lalu dia mulai jalan ke daerah Bani Amon. Bawa tentara diperangin setiap kota, dikalahkan oleh Yeftah. Wah luar biasa. Itu karena roh Tuhan berkuasa atas dia. Dan roh Tuhan juga adalah sumber hidup yang menopang umatnya. Pada zaman Nabi Zakaria, orang Israel kembali dari pembuangan, mereka lihat, ya ampun bait Allah runtuh, tembok berantakan, orang tinggal sedikit, miskin. Israel sudah tidak seperti dulu lagi, sudah hancur Tuhan, sudah remuk. Seperti orang dulunya kaya raya, sekarang bangkrut, rumah aja nggak punya, harus
Wah pokoknya udah mengenaskan. Terus mereka mulai berusaha membangun kembali, tapi mereka putus asa saudara. Sampai nubuat datang dari Allah kepada Nabi Zakaria. Dia berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Israel akan mengalami pembaruan, Israel akan mengalami pemulihan, bahkan kemuliaan karena roh Tuhan yang mengerjakan itu. Ini semua pekerjaan roh Tuhan. Dan jelas dikatakan roh Tuhan, pribadi yang lain dari Tuhan yang muncul di Gunung Sinai itu. Saudara tahu rencana Tuhan di dalam perjanjian lama? Dia punya rencana yang luar biasa. Dia akan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Kalau tadinya saudara, sebagai tanda bahwa Allah mengasihi Israel umatnya, dia mengurapi raja-raja dengan roh Tuhan, nabi-nabi dengan roh Tuhan, imam dengan roh Tuhan. Dia memberikan hikmat, dia memberikan pengertian kepada beberapa orang yang memimpin umat Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tidak ada yang terkecuali. Dari anak-anak, orang muda, teruna-teruna, orang tua, hamba-hamba, budak-budak, semua akan menerima roh Tuhan. Loh, kalau gitu semua jadi raja dong. Kalau begitu semua jadi nabi dan semua jadi imam. Karena 3 jabatan itu aja yang diurapi oleh roh Tuhan. Tapi ini belum mendapat penggenapan di zaman perjanjian lama, saudara. Cuman kita sedikit dikasih bocoran apa yang akan Tuhan lakukan di masa depan. Saudara sekalian, dengan demikian kita lihat mengenai roh Tuhan, dia adalah pribadi yang berbeda dengan Tuhan. Karena berkali-kali dikatakan Tuhan akan mencurahkan rohnya. Berarti ini 2 yang beda ya. Tapi roh Tuhan ini adalah Allah, sama dengan Tuhan yang mengirim dia. Jadi ada kesatuan antara keduanya. Enggak pernah Tuhan yang menampakkan diri di Gunung Sinai itu berkata, roh Tuhan masuk ke orang itu. Terus roh Tuhan jawab, enggak mau, enggak pernah terjadi saudara. Selalu mereka sepakat, selalu mereka sekehendak, satu pekerjaan, satu tujuan. Karena Allah adalah satu. Nah saudara sekalian, sebenarnya sih mestinya ada waktu sedikit untuk mencerna ya saudara. Karena ini padat sekali. Tapi saya berharap nanti saya akan share bahannya di grup jemaat sehingga saudara bisa lihat ayat-ayatnya gitu ya. Saya berharap kita mendapat gambaran. Oh, berarti roh Tuhan itu perannya besar di dalam perjanjian lama. Dan jelas ada pribadi yang berbeda dengan Tuhan, tapi satu Allah. Memakai nama yang sama Tuhan, itu hanya boleh dipakai oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi roh yang lain gak bisa, karena kodratnya lain. Tapi yang ini dia adalah Allah. Saudara sekalian, mungkin kalau nanti ada yang punya pertanyaan, kita akan usahakan di akhir supaya bisa tanya jawab ya saudara. Oke, jadi kita lihat nih ada Tuhan dan ada roh Tuhan. Tapi ada lagi saudara sekalian, ada satu lagi di dalam perjanjian lama yang tidak kalah mengejutkan, mengherankan, yaitu malaikat Tuhan. Nah yang ini referensinya jauh lebih banyak ya saudara. Saudara, malaikat itu bukan spesies ya, yang ada sayapnya itu sih bajunya putih. Enggak tahu, saya sih belum pernah lihat di Alkitab dibilang malaikat bersayap. Yang punya sayap tuh serafim, kerubim ya, itu bersayap. Tapi kalau malaikat itu bentuknya seperti manusia biasa. Nah firman Tuhan membedakan antara malaikat dengan malaikat Tuhan saudara. Ingat ya, nama Tuhan itu enggak boleh dipakai sembarangan. Karena itu di dalam situ ada kodrat Tuhan. Dan yang namanya malaikat biasa itu pesuruh Tuhan, wujudnya seperti manusia, punya nama, dan namanya bukan Tuhan, tapi namanya adalah Gabriel, Mikael, seperti itu ya. Dan jelas mereka tidak mau disembah. Karena bukan Tuhan.
Mereka selalu nolak, jangan nyembah aku pelayan sama seperti kamu. Kata malaikat artinya adalah utusan. Jadi misalnya nih, saya disuruh beli aqua galon sama orang tua saya. Sana beli aqua galon di minimarket. Saya datang sebagai malaikat ke minimarket itu saudara. Diutus untuk beli aqua galon ya. Jadi saudara ngerti ya, malaikat arti katanya adalah utusan. Terus bagaimana mungkin Tuhan mengutus Tuhan, gitu ya saudara ya. Ada Tuhan dan ada malaikat Tuhan. Tapi kita akan lihat sama-sama ya. Apa kata firman Tuhan mengenai sosok malaikat Tuhan ini. Ayat pertama yang kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Saya mengajak saudara memperhatikan baik-baik karena saya mau nanya ya saudara. Yang ngantuk tolong disenggol tuh lihat sudah ganti sekarang malaikat Tuhan gitu ya saudara ya. Perhatikan ayat ini, sampailah Musa ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu siapa yang menampakkan diri? Malaikat Tuhan. Diingat-ingat ya saudara ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi saudara yang di sekolah minggu lihat gambar Musa, ada api, semak-semak, tapi enggak ada orangnya. Itu gambarnya salah saudara. Harusnya di situ ada orang. Ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri jelas ya saudara ya. Ayat berikutnya. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Ayat 4. Ketika dilihat siapa? Tuhan. Tadi siapa? Malaikat Tuhan. Sekarang siapa? Tuhan. Bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah siapa saudara? Allah. Jadi yang ada di situ tuh siapa? Kok saya baca ini sering kok enggak ngeh ya gitu ya. Bahwa subjeknya berubah-ubah terus. Tadi malaikat Tuhan. Kemudian jadi Tuhan. Kemudian Allah. Oke lah Tuhan dan Allah ini sama. Karena Allah Israel namanya Tuhan. Lah tapi yang ini siapa? Ini ya saudara. Saudara nggak usah bingung. Pokoknya kita baca Alkitab tuh ya, triknya supaya saudara nggak bingung. Alkitab ngomong seperti ini, ditelan aja saudara. Nanti pelan-pelan Tuhan akan membuka pengertian kita. Oke, jadi ada yang namanya malaikat Tuhan. Di ayat-ayat berikutnya dia disamakan dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah nama Allah. Ya. Lanjut saudara. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Enggak pernah ada malaikat bilang sama orang, copot sendal, itu tanah kudus karena kamu ada di hadapanku. Enggak ada ya saudara ya. Yang ngomong seperti ini hanya Tuhan. Kemudian ayat 6 lagi ia berfirman, nah dia kasih tahu nih siapa dirinya. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Tuhan berfirman. Jadi malaikat Tuhan adalah, saudara ikut baca kan tadi ya? Jadi malaikat Tuhan adalah Allah, adalah Tuhan. Duh, kok enggak pernah tahu ya tentang malaikat Tuhan ini? Kita lihat yang lain ya saudara. Kok bisa dia disebut malaikat Tuhan itu bagaimana? Lalu disamakan dengan Allah, disamakan dengan Tuhan. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai 22, Tuhan berkata kepada Musa, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat. Dengan kata lain sesungguhnya aku mengutus seorang utusan ya. Berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan. Dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Kemudian jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya. Nah ini menarik. Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya. Sebab namaku ada di dalam dia. Nama Tuhan tidak boleh dipakai untuk yang lain selain Tuhan. Selain Allah Israel. Kalau malaikat ini dikatakan nama Tuhan ada di dalam dia, berarti malaikat ini siapa?
Siapa saudara? Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan, gitu jadi bingung ya saudara ya. Tapi kita lanjut dulu. Ayat 22, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan apa? Perkataan siapa? Malaikat itu ya. Dan melakukan segala yang kufirmankan. Dari perkataan malaikat berubah jadi firman Tuhan. Berarti dua hal ini adalah hal yang sama. Apa yang dikatakan malaikat itu adalah firman Tuhan. Karena malaikat itu punya nama Tuhan di dalam dirinya. Yang berarti dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Malaikat Tuhan ini menjalankan tugas dari Tuhan. Utusan. Aku mengutus seorang utusan berjalan di depanmu. Kan yang mengutus dengan yang diutus jelas pribadi yang berbeda ya saudara ya. Tapi malaikat Tuhan yang diutus itu ada nama Tuhan di dalamnya. Dia bisa mengampuni dosa. Dan firman-Nya setara dengan firman Tuhan. Orang yang memberontak terhadap dia berarti memberontak terhadap Tuhan. Enggak ada lain saudara, malaikat ini adalah Tuhan. Tapi kalau kita mau lihat yang lebih jelas lagi, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2, saya bisa tunjukin ayat-ayat sampai besok pagi saudara ya. Karena banyak sekali di dalam Alkitab, tapi ini yang terakhir kok saudara. Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 2. Lalu, ini jelas ya, malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman. Nah perhatikan firman-Nya saudara. Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir. Kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Siapa yang ngomong seperti ini? Kapan dia ngomong demikian? Kan Allah yang mengikat perjanjian dengan Abraham, betul ya? Allah yang mengeluarkan Israel dari Mesir. Tapi sekarang malaikat Tuhan ini bilang, aku yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Aku yang janji sama kamu. Aku yang sudah bersumpah tidak akan membatalkan perjanjian dengan kamu. Kemudian ayat berikutnya, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Semua ini dikatakan oleh Tuhan kepada Musa, kepada Abraham. Tapi kemudian malaikat Tuhan ini bilang, aku yang ngomong. Berarti dia adalah Tuhan. Kita sedang melihat seorang yang adalah Tuhan, tetapi juga utusan Tuhan, saudara. Inilah pribadi yang kedua, pribadi yang ketiga, malaikat Tuhan. Tadi ada Tuhan yang menampakkan diri di Gunung Sinai. Kemudian ada Roh Tuhan yang berkuasa atas orang, dan sekarang kita lihat ada malaikat Tuhan. Jadi Allah Tritunggal ada enggak di perjanjian lama? Ada enggak saudara? Ada. Nah saudara, keilahian malaikat Tuhan itu ditunjukkan dalam banyak ayat di Alkitab. Ya, nanti saudara bisa lihat-lihat ayat-ayatnya. Ini saya sampaikan sekilas saja. Dia berbicara sebagai Tuhan. Dia juga memiliki kuasa Tuhan untuk membunuh, untuk menghidupkan, untuk mengutuk, untuk mengampuni dosa, mengikat perjanjian atas nama Tuhan. Malaikat ini punya kuasa yang sama dengan Tuhan karena dia adalah Allah. Dan malaikat Tuhan ini tidak seperti malaikat lain karena dia menerima penyembahan, saudara. Di dalam kitab Hakim-Hakim diceritakan, dikasih korban bakaran, dia duduk di situ, terima. Ya, terus disentuh dengan tongkatnya, terbakar habis, dan dia hilang bersama dengan asapnya itu. Wah, gak ada malaikat lain yang menerima penyembahan seperti itu. Dan kalau saudara lihat dalam Maleaki pasal yang ketiga ayat 1, Tuhan berkata, nanti di akhir zaman yang akan datang itu adalah malaikat perjanjian. Nama lain, istilah lain untuk malaikat Tuhan adalah malaikat Allah, malaikat wajah Allah, malaikat hadirat Allah, itu kata-kata yang dipakai juga saudara.
untuk menggambarkan satu pribadi yang sama. Punya kuasa Tuhan, dia adalah Tuhan. Tetapi pribadi yang berbeda dengan Tuhan yang menampakkan diri di Gunung Sinai. Malaikat Tuhan adalah utusan Tuhan. Dia menjalankan tugas dari Tuhan untuk umatnya, kan namanya aja utusan. Tuhan yang menampakkan diri di Sinai itu bertahta di surga. Seperti ayat yang kita baca tadi di Mazmur. Tapi malaikat Tuhan muncul di dunia dalam rupa manusia seperti kita. Kalau roh ya jelas gak ada wujudnya, wong namanya aja roh ya saudara. Roh Tuhan, gak kelihatan. Tapi kuasanya nyata, pribadinya nyata. Tapi malaikat Tuhan itu kelihatan mata. Orang bisa lihat, orang-orang yang berjumpa dengan dia tahu ini malaikat Tuhan, ini malaikat Allah. Nah demikian saudara. Saudaraku, mengapa kita melihat pribadi-pribadi Allah ini dinyatakan sedemikian? Satu, karena Allah ingin dekat dengan umatnya. Malaikat Tuhan muncul ketika Gideon sedang sembunyi. Ya, dari bangsa Midian dia muncul. Gideon, kamu lepaskan orang Israel. Di tempat seperti itu, kepada sepasang suami istri yang mandul, Manoah dan istrinya. Malaikat Tuhan muncul dan bilang, kamu akan punya anak. Anak itulah yang akan jadi nazir Allah untuk membebaskan Israel. Malaikat Tuhan muncul bahkan kepada orang-orang yang kita nggak sangka. Pertama kali malaikat Tuhan muncul di Alkitab, Kejadian pasal 16, itu kepada Hagar, saudara. Dan Hagar sadar, karena malaikat itu bilang, aku akan memberkati anakmu itu. Dan membuat dia jadi bangsa yang besar. Malaikat nggak bisa memberkati, yang bisa memberkati adalah Tuhan. Karena itu Hagar memberi tempat itu nama El Roi. Tuhan, Allah yang melihat aku. Karena dia tahu ini bukan manusia, ini malaikat Tuhan. Nah ini saudara, dia melakukan kehendak Tuhan, dia menyatakan Tuhan kepada umatnya. Berkali-kali malaikat Tuhan muncul, semuanya selalu untuk kepentingan orang-orang pilihannya. Karena Allah mengasihi Israel, Allah mengasihi bangsa yang dia pilih. Dia mau dekat dengan umatnya. Nah, roh Tuhan memenuhi nabi-nabi sehingga mereka menegur Israel atas segala dosa mereka. Tapi saudaraku, sekalipun Allah begitu usahanya untuk dekat dengan umatnya, mereka tidak mau menerima dia. Mereka tidak mau mengasihi dia. Di dalam Yesaya 63 ayat 9 dan 10, ini saya terjemahkan dari bahasa Inggris ya saudara. Karena bahasa Indonesianya terjemahan ayat 9 sedikit berbeda. Tapi kalau saudara bingung nanti saya bisa jelaskan kenapa beda seperti itu. Tapi sekarang kita lihat yang ini dulu. Firman Tuhan katakan, dalam segala kesusahan mereka, dia yaitu Tuhan sepenanggungan dengan mereka. Dan malaikat hadiratnya menyelamatkan mereka. Dengan kasih dan belas kasihan ia menebus mereka. Dia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Karena itu ia berbalik menjadi musuh mereka dan dia sendiri berperang melawan mereka. Betapa kasih Tuhan kepada umatnya. Musa berkata di awal kitab Ulangan, bangsa mana yang Allahnya datang untuk melepaskan mereka dari perbudakan bangsa lain? Ada enggak di dunia? Bangsa mana yang begitu kamu panggil nama Allahmu dia langsung datang? Enggak ada, hanya Israel. Allah mengasihi engkau Israel. Tapi Israel menolak Tuhan. Cuman satu yang Tuhan minta, kasihlah Tuhan Allahmu. Tapi mereka enggak mau. Bahkan setelah dia menyatakan diri begitu rupa, Israel enggak mau. Saudara, apakah ini berarti Tuhan itu hopeless? Karena cintanya ditolak, ya saudara? Aduh, kalau kita baca perjanjian lama itu ditutup dengan situasi yang sangat menyedihkan. Ini harus diapain lagi Israel supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Tapi kita ingat saudara, bahwa Tuhan punya rencana tadi. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan itu belum digenapi di dalam perjanjian lama. Cukup bagi kita untuk lihat
bahwa ada pribadi-pribadi yang berbeda dalam diri Allah. Di dalam perjanjian lama ada Tuhan yang maha dahsyat menampakkan diri di Gunung Sinai. Yang kedua siapa saudara? Roh Tuhan. Ya. Dan yang ketiga adalah malaikat Tuhan. Kalau ada orang bilang sama saudara, di perjanjian lama enggak ada Tritunggal. Kasih paham saudara ya. Jangan bingung, jangan ikut bingung. Kasih tahu, nih lihat ada. Allah menyatakan dirinya. Jadi Allah yang kita sembah itu memiliki lebih dari satu pribadi di dalam dirinya. Itu Allah Israel. Saudara, manusia itu sangat terbatas. Kalau manusia satu orang satu pribadi. Kalau ada dua pribadi namanya berkepribadian ganda. Tapi itu pun munculnya gantian. Betul ya saudara ya? Nah ada pengajaran tentang Allah Tritunggal yang bilang, Allah Tritunggal itu seperti misalnya nih orang di rumah papa, di kantor karyawan, di gereja pelayan Tuhan. Tapi kan tetap satu orang, bukan pribadinya tiga. Itu cuman gaweannya aja lain-lain ya saudara. Itu tidak menjelaskan tentang Allah Tritunggal dan itu sesat. Itu namanya sabelianisme atau modalisme. Jadi saudara jangan pakai analogi seperti itu. Apalagi es teh. Tuhan itu seperti teh, air, dan es. Jadilah es teh. Kurang ajar. Tuhan disamakan dengan es teh saudara ya. Jangan, kita lihat aja apa yang Alkitab ngomong. Nih loh, ada pribadi yang namanya malaikat Tuhan. Ini loh roh Tuhan yang punya karakteristik Tuhan, kekuasa Tuhan. Ini ada Tuhan yang menampakkan diri di Gunung Sinai. Dahsyat luar biasa. Udah begitu aja. Nggak usah dijelaskan dengan teori-teori, nanti saudara malah salah, sesat ya. Tuhan telah menyatakan dirinya kepada orang Israel. Kita lihat kesimpulannya saudara. Tuhan yang Esa itu terdiri dari lebih dari satu pribadi. Dalam kesatuan yang sempurna. Tidak pernah kerja sendiri-sendiri. Selalu satu pekerjaannya, selalu bareng-bareng. Selalu satu tujuan, satu pikiran, satu kehendak. Kemudian pribadi Tuhan itu dinyatakan kepada orang Israel. Bukan kepada bangsa lain, tapi kepada Israel yang punya perjanjian dengan Tuhan. Yang terakhir, Tuhan ingin umatnya mengasihi dia. Tapi mereka berontak terhadap dia. Dan seperti yang tadi saya bilang, perjanjian lama ditutup dengan situasi yang menyedihkan. Karena bangsa Israel menolak Tuhan. Tuhan sudah menyatakan dirinya luar biasa. Tapi mereka tetap tidak percaya. Apa yang akan terjadi berikutnya? Apa yang akan Tuhan lakukan di perjanjian baru? Saudaraku, hari ini yang perjanjian lama ini sangat teknis. Karena saya ingin saudara tahu bahwa ada pribadi Allah di dalam perjanjian lama. Sedangkan dalam perjanjian baru, saya yakin saudara sudah tahu semua. Pribadinya ada siapa saudara? Dari atas dulu, yang awal Bapa, kemudian anak yang namanya Yesus dan Roh Kudus. Saudara udah tahu ya? Tapi besok kita akan lihat apa yang dia lakukan untuk kita dengan pribadinya itu. Apa hubungannya gitu dengan kita. Nah saudara sekalian, saudara mungkin kalau yang punya pertanyaan bisa disiapkan ya saudara. Kalau berkaitan dengan topik ini kita akan usahakan jawab. Ya. Tapi kalau di luar topik nanti saya pending dulu ya saudara. Sebelum kita ke pertanyaan, kalau ada, saya ingin mengajak kita untuk hati-hati ya. Banyak ajaran sesat tentang Allah. Tadi yang sudah saya singgung tuh nomor 2, modalisme. Di rumah di rumah papa, di kantor karyawan, di mana apa. Enggak, Allah Tritunggal bukan seperti itu. Ya. Terus yang nomor 4 itu es teh itu tadi ya saudara ya. Jangan berani-berani menyamakan Tuhan dengan es teh ya, kodratnya lain, ingat jangan kurang ajar sama Tuhan. Kemudian ada lagi nomor 1, ada 3 Allah. 1 namanya Bapa, 1 Anak, 1 Roh Kudus. Ini namanya triteisme, bukan Tritunggal,
tapi triteisme. Dari kata tri, tiga, theos, Allah. Itu juga sesat. Karena hanya ada satu Allah. Menyatakan diri dalam tiga pribadi. Itu yang benar. Ya. Kemudian nomor 3, ajaran yang sesat juga, roh Tuhan itu ciptaan. Jelas kita lihat ya, tidak seperti itu. Karena firman Tuhan berkata tadi dia adalah roh hikmat dan pengertian. Dalam kitab Amsal dikatakan hikmat itu udah ada sebelum dunia dijadikan. Bahkan dengan hikmat Allah meletakkan dasar bumi. Jadi tidak mungkin Roh Kudus itu ciptaan. Ya. Sampai di sini Saudara.